Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya KuDTR. Kali ini ada servisan HP Samsung J2 Frame dengan kondisi mati total ya. Oke, di bagian sini kita cek terlebih dahulu di bagian baterai apakah masih normal dengan menggunakan multimeter. Oke, probe positif di bagian baterai positif dan probe negatif di bagian baterai. Kita cek. Oke, di sini menunjukkan baterainya itu masih normal. Oke, kemudian kita cek langsung HP-nya langsung menggunakan power supply ya. Jadi kita tempatkan probe negatifnya di bagian casing, kemudian untuk probe positif kita masukkan langsung di slot baterainya. Kita hidupkan. Oke, ternyata di bagian ampernya itu 0,1 ya. Berarti menandakan ada keluhan di bagian IC CPU-nya. Kalau biasanya kalau 0,1 itu biasanya di bagian IC CPU. Jadi kita periksa terlebih dahulu dengan cara kita rehot ya. Kita rehot terlebih dahulu untuk IC CPU-nya. Kalau misalnya nggak bisa direhot berarti IC CPU-nya itu rusak. Oke, di bagian sini kita coba tekan terlebih dahulu ya di bagian IC CPU-nya. Mungkin aja untuk ampernya itu bakalan naik. Oke, di bagian sini kita coba tekan. Oke, nah kalau kita tekan berarti ada yang bermasalah, berarti di bagian ampernya tadi itu bakalan naik ya. Tadi ampernya naik kalau kita tekan di bagian IC CPU-nya. Berarti otomatis masalahnya itu pada bagian kaki-kaki dari IC CPU-nya itu ada yang lepas ya. Jadi kita rehot aja. Kita panaskan ya. Kemudian untuk pengaturan di blowernya suhunya itu 3, anginnya 3 ya. Kemudian panasnya 3,5. Oke, kemudian kita rehot ya. Oke, kalau udah selesai di remote kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan thinner ya. Jadi kita bersihkan bekas dari, oke, kita dinginkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita udah panaskan tadi, kita dinginkan, kita semprot fluxnya ya. Kita semprot fluxnya. Kemudian kita bersihkan ya pakai thinner. Kalau udah merasa dingin, kita bersihkan pakai thinner sampai
boxnya hilang ya, sampai bekas fluk. Oke, kalau udah kita tes lagi pakai power supply. Yang tadinya itu kalau kita tekan itu bakalan normal ya di bagian IC CPU. Nah sekarang setelah kita rehat, kita coba tanpa kita tekan apakah bisa naik lagi untuk ampernya, bukan lagi 0,1. Oke, di bagian sini udah naik ya, berarti kalau dia naik turun, nah itu menandakan bahwa dia udah normal. Oke, nah, sekarang kita langsung pasang ke bodinya ya, kita pasang. Oke, kita pasang di bodinya. Oke, kita coba lagi ya dengan memasang LCD-nya. Nah sekarang udah bisa. Oke, untuk masalah yang tadi mati total itu kita udah atasi dengan cara di bagian IC CPU-nya. Oke, di bagian sini masalah yang kedua itu adalah stuck di bagian logo. Oke, logo Android-nya ya, Samsung Galaxy J2 Prime-nya, berarti kita flash ya. Di bagian sini kita harus flash dulu. Oke, jadi kondisinya yang pertama itu mati total, kemudian stuck di bagian logo dari Samsungnya. Jadi kita melakukan cara yang kedua itu flash ya. Oke, kita pasang dulu semuanya. Oke, setelah kita udah pasang baterai dan bautnya semuanya, nah sekarang kita coba ya langsung. Tadi masalahnya yang kedua itu harus kita flash ya. Oke, kita tekan tombol power, kemudian home, kemudian button tombol volume bawah secara bersamaan ya. Kemudian bakalan masuk ke seperti itu tadi. Kemudian kita flash. Di bagian sini kita flash menggunakan Odin ya, versi 3.10.7. Untuk BL nya itu enggak saya masukkan, cuma AP CP nya. Oke, di bagian sini saya masukkan. Oke, di bagian sini udah kedeteksi untuk HP-nya yang tadi itu ya. Kita masukkan firmware-nya yang AP, kita masukkan.
kita tunggu prosesnya. Oke, udah kita masukkan, kemudian CV, CSC juga untuk ABL kita nggak masukkan, kemudian kita flash. Oke, di bagian sini ada progress untuk sistemnya, itu berarti menandakan udah mulai berjalan untuk proses dari flashnya. Kita tinggal tunggu aja prosesnya. Oke, kalau udah selesai tampilannya bakalan seperti ini, ada logo Androidnya. Oke, kemudian kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, udah selesai untuk proses flashnya, tinggal kita klik aja ya bagian sini. Oke, mungkin itu saja untuk masalah dari HP Samsung J2 Prime. Tadi masalahnya itu mati total dengan kita rehot di bagian SSD CPU. Kemudian untuk masalah yang kedua adalah kita harus flash ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.